Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sigit Rahmat Prabowo, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Hari ini kita akan mencoba membahas satu gagasan dari Ki Hajar Dewantara. Satu konsep yang akan kita bahas hari ini adalah pendidikan berdasarkan kodrat alam. Apa itu kodrat alam? Ki Hajar Dewantara mendefinisikannya adalah sesuatu yang dapat menjadikan pembelajaran dapat maju secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Oke, kita dapat menggambarkannya seperti ini. Guru adalah seorang petani. Dia tugasnya adalah menyiapkan ladang. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menyiapkan ladang? Kita lihat dulu siswanya. Siswa di sini digambarkan sebagai bibit oleh Ki Hajar Dewantara. Jika siswa kita padi, kita tumbuhkan dia nanti selayaknya padi. Kita tumbuhkan dia di sawah. Kita beri air yang banyak agar dia tumbuh subur. Namun, kalau siswa kita jagung, kita tumbuhkan dia selayaknya jagung. Kita tanam dia di kebun. Kita beri air secukupnya, tidak sebanyak-banyaknya, hingga nantinya dia dapat tumbuh dengan sehat. Kita perlu mengerti bahwa padi ketika kurang air, ia akan mati nantinya. Namun kita juga harus mengerti, jika siswa kita adalah jagung, ketika terlalu banyak air yang kita berikan kepadanya, nantinya ia akan layu, kemudian mati. Oleh karena itu, kita perlu mengerti peserta didik kita punya dasar budaya seperti apa dan karakter seperti apa, hingga nantinya mereka dapat tumbuh secara maksimal. Mari kita gunakan perumpamaan yang lain. Kita anggap siswa kita adalah seekor paus yang besar di lautan. Ia sungguh pantas dan dapat mengarungi lautan dengan gagah. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika kita bawa paus itu di darat? Jawabannya satu, dan semuanya pasti setuju, ia akan mati. Oleh karena itu, seperti yang perumpamaan yang pertama, artinya kita harus mengetahui siapa peserta didik kita, sehingga nantinya dia dapat tumbuh dengan maksimal. Dia tidak menjadi kera yang disuruh berenang, dia tidak menjadi ikan yang disuruh mendaki pohon. Dia harus mengerti dirinya sendiri, dan kita harus mengerti mereka, sehingga mereka menjadi dirinya yang terbaik. Kita masuk ke pertanyaan besarnya, bagaimana cara menerapkannya di pembelajaran di sekolah? Sebelum kita melakukan perencanaan, oleh karena itu kita perlu mengenal siapa siswa kita. Oke, dalam hari ini saya orang Bekasi. Kita lihat orang Bekasi seperti apa. Kita cari, kita kumpulkan informasi. Bagaimana garis besar orang Bekasi? Di sini ada banyak. Mari kita ambil salah satunya. Oke, kita masuk ke contoh pertama. Di sini ada ibu-ibu sedang menari-nari membawa rantang. Apa ini? Ini adalah gambaran di sebuah festival yang menggambarkan budaya nyorong atau nganteran. Nah, apa itu nganteran? Nganteran adalah kebiasaan orang yang lebih muda untuk mengantarkan makanan ke orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang ia hormati. Nah, banyak budaya positif yang bisa kita ambil dari sini. Di antaranya adalah yang pasti kekeluargaan, saling menghormati orang tua, dan yang terakhir adalah selalu menjaga silaturahmi. Gitu. Oke, dari sini mungkin kalian ada yang berkomentar, oh Bekasi senioritasnya tinggi ya, bukan itu. Kita bisa melihat di sini, ketika nanti adiknya tidak dapat mengantarkan makanan ke kakaknya yang lebih tua menjelang lebaran misalnya, kita dapat menjadi introspeksi bagi si kakak untuk bertanya, ada apa dengan adik saya? Ada apa sehingga dia tidak mampu membawa makanan ke saya? Apakah dia kesulitan? Nah, itu maksudnya. Dari sebenarnya semuanya positif. Membangun kekeluargaan, saling menghormati, dan menjaga silaturahmi. Dan nilai sensitivitasnya, saling menghargainya tinggi orang Bekasi itu.
Kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, kita bisa lihat apa ini. Ya, ini adalah drama. Tapi bukan drama biasa. Ini adalah topeng Bekasi. Apa itu topeng Bekasi? Topeng Bekasi biasanya menceritakan cerita sejarah atau cerita rakyat atau bahkan keseharian warga Bekasi gitu. Namun biasanya dibawakan dengan kelucuan, dengan kekocakan gitu. Biasanya sifatnya komedi gitu. Nah, apa nilai positif yang bisa kita ambil di sini? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa warga Bekasi kerap menyajikan tauladan dengan ceria tanpa kekerasan. Ini sangat positif kan? Kita sudah menelaah budaya positif yang ada di Bekasi. Tadi kita sudah melihat ada budaya nyorok dan topeng. Oke, ambil nih tadi semangat positifnya. Ada sifat kekeluargaan, menghormati orang tua, menjaga silaturahmi, dan selanjutnya selalu memberikan tauladan dengan cara yang baik. Kita sudah tahu garis besarnya, ini hal-hal yang mau kita tebalkan dalam pembelajaran kita. Nah, nanti kita bisa membawanya di kegiatan intrakurikuler maupun dari kegiatan ekstrakurikulernya. Contohnya seperti apa? Mari kita coba uraikan. Bagaimana penerapannya di kegiatan intrakurikuler atau kegiatan di kelas? Oke, salah satunya adalah menyusun pembelajaran dengan model cooperative learning. Mengapa demikian? Seperti yang kita tahu, dalam pembentukan kelompok, misalnya di cooperative learning itu, kita dibiasakan untuk membentuk anggota yang heterogen dalam kelompok. Nah, untuk apa? Nah, tadi agar anak mampu mengenali rekan-rekannya satu sama lainnya. Nantinya mereka akan tumbuh rasa saling menghormati. Nah, selanjutnya biasakan mengadakan diskusi kelompok, baik formal maupun non-formal. Nah, ini penting. Bagaimana mereka bertukar pikiran, bagaimana mereka menyampaikan pendapat. Kita biasakan di sekolah, sehingga sekolah bisa menjadi contoh bagaimana mereka nantinya di masyarakat bertukar pikiran. Tidak harus menggunakan tenaga, konflik, dan segala macamnya. Kita bisa menggunakan cara yang damai. Melalui apa? Melalui diskusi. Melalui kompromi. Oke, selanjutnya di kegiatan ekstrakurikuler. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Mulai dari yang ringan-ringan dulu. Misalnya guru menyambut siswa di gerbang. Selanjutnya siswa membiasakan salim kepada yang lebih tua dan selalu memberikan salam ke sesamanya. Selanjutnya membiasakan panggilan adik atau kakak ke warga sekolah kepada seniornya atau juniornya. Nah, nantinya ketika kita terapkan ini, semangat ini akan tertular ke kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya kita saling menghormati ke warga sekitar, misalnya kita mau sahur on the road, rantang Ramadan, dan lain-lain. Atau mungkin nanti terbentuknya ikatan alumni dan sebagainya. Nah, semangatnya dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Nah, program-program selanjutnya dimulai dari hal ini biasanya. Kita tumbuhkan dari yang kecil, kita besarkan ke hal-hal yang positif lainnya. Ini adalah gambar yang saya susun. Ya, kalau saya yang gambar sendiri nanti bohong. Ini cuma kotak-kotak saya satukan, gambar-gambar saya satukan. Nah, ini adalah gagasan saya tentang sekolah ideal menurut saya. Jadi di sini ada anak ceria masuk ke sekolah. Ketika anak masuk ke sekolah, itu adalah pilihan mereka. Selanjutnya ada anak sedang berolahraga dan lain-lain, di mana mereka mengembangkan bakatnya. Gitu ya. Mungkin di benak kita terpikir sulit, rumit, gitu ya. Hambatannya banyak. Tapi yang perlu kita sadari bahwa banyak usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan pengajar kita, tidak di tempat yang subur, tidak di tempat yang nikmat, gitu ya. Nah, seperti diantaranya yang ini, yang ini. Ini orang-orang luar biasa yang sudah memperjuangkan pendidikan di negara kita, di Indonesia. Jadi jangan takut. Yang perlu kita lakukan hanyalah satu, mencoba. Oke. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.